The day that I met you, I started dreaming. Now I write them down if I remember in the morning time. I don't know that much about Kingston. Jadi begini, saya barusan mendengar dari radio BBC London yang sedang berada di Bandung. Katanya sedang mendengarkan radio BBC London. Berita hari ini adalah berita tentang Jepang yang menyatakan kekalahannya kepada sekutu. jadi Indonesia telah kekosongan kekuasaan. Bagus nih. Kita sekarang harus mendorong para golongan tua itu, terutama Soekarno itu, biar kita bisa cepat memproklamirkan kemerdekaan kita. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Begini, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Jadi, mari kita sekarang mendekat ke lokasi Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan Indonesia dengan Jepang. Mari. Kalau begitu, Bung Ikana dan Bung Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan hal ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita ke rumah Soekarno sekarang. Ayo. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Khairul Saleh, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pada pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ayo Bung Wikana. Assalamualaikum. Begini, saya mendengar berita tentang Jepang dari radio BBC London di Bandung. Kami, golongan pemuda, sudah rapat dan membahas tentang berita ini. Jadi, kami minta untuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menghapus kontrak-kontrak dari Indonesia dan Jepang dan segera untuk memerdekakan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan Indonesia. Kita harus membahasnya di rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI itu dibentuk oleh masyarakat Jepang dan kemerdekaan ini harus dibangun oleh masyarakat kita sendiri, Bu. Bukan begitu. Kita memang harus membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI itu adalah badan yang mempersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia. Masih mau menunggu dari Jepang tersebut? Kan kita bisa sendiri memproklamirkan kemerdekaan. Jepang pun sudah kalah dan menyerah pada sekutu tanpa syarat. Jangan lagi kita tunggu janji mereka itu dan mari kita proklamirkan sendiri. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di kekuatan kita sendiri. Tetapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan bangsa-bangsa kita, Bu, yang telah ditanggung selama ini. Inilah yang kita tunggu, Bu. Baiklah, beri kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah. Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orangan golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Sulit ya ternyata ya. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
Tapi kita tak boleh gegabah, Bung. Kita juga butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sesuatu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bob, Iwa sama Sudiro, kalian dari mana, Bu? Kami baru saja datang dan tidak sengaja mendengarkan diskusi kalian. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pikiran mereka masih terlalu pendek. Bagaimana jika nanti semuanya gagal? Baiklah Bung, kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperti di Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 malam, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa maksud saudara-saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Mo Hatta untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Benar Tuan. Kami bermaksud untuk mengasingkan Anda ke Rengas Dengklok agar Anda dapat terhindar dari pengaruh dan ancaman antara bentuknya rakyat dan Jepang. Tuan. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajaknya. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu Bung. Katakanlah kepadaku sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus lambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapat kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Yusuf, tolong antarkan Subarjo ke tempat Rengas Dengklok. Baik Bung. Bung, ikuti saya Bung. Baik, Bung. Bung, bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahas itu. Apalagi hari sudah malam. Coba kau lihat langit itu. Mana mungkin Jepang membiarkan kita berkegiatan selalu ini? Apalagi kalau mereka tahu tujuan kita adalah untuk membahas kemerdekaan kita. Mustahil itu. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Saya setuju. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya. Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Meli, Iwaku Sumatri dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwaku Sama Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda. Silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenanglah. Selagi berada di rumah saya akan menjamin keselamatan Anda sekalian. Mari. Baiklah, kalau begitu di ruangan mana kami dapat merumuskan? Kalian berdiskusi di ruang makan. Saya izin beristirahat terlebih dahulu. Baik sekali Laksamana ya, membiarkan kita berdiskusi di ruang makannya. Kita mulai sekarang sama ini. Dekat waktu, saya sudah menemukan konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bisakah Anda membacakannya? Baiklah, dengan senang hati.
Proklamasi. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan diambil? Pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini atas semua jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Ya, setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Haruslah ditandatangani oleh semua orang yang hadir pada malam ini. Saya tidak setuju kalau teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Jadi, siapa pun tidak setuju dengan pernyataan itu? Menurut saya, PPKI itu didirikan oleh Jepang. Anggotanya pun dipilih oleh Jepang. Masa kita akan mementingkan orang-orang yang dipilih oleh Jepang untuk mengurus kemerdekaan kita? Kemerdekaan itu adalah hal yang dicapai oleh bangsa sendiri. Ya, sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan saya sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju sekali dengan pernyataan Bung Hatta. Senang hati, dan saya akan menandatanganinya jika Bung Hatta juga setuju. Ya, saya juga senang dan akan menyetujuinya. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganannya akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Tolong ketikan naskah proklamasi. Baiklah Bung, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempoh menjadi tempo dan kata Jakarta 17/8/45 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan IKADA. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup memeras pikiran ini. Terima kasih Gusti Allah yang telah mempermudahkan perjalanan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana kegiatan proklamasi besok? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung W.R. Supratman. Bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ampun, Bapak tak lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja menjadikan bendera? Tapi, Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih. Apa tidak apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide kalau kita namakan saja benderanya menjadi Sangsaka merah putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sangsaka. Dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato yang nanti akan Bapak bicarakan. Baik, Bu. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum acara dimulai. Murti, tolong kamu kibarkan bendera merah putih sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian! Siap! Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tak akan mengecewakan Anda. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi.
Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Dan lain-lain. Kemudian, dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang dipimpin oleh W.H. Rudolf Supratman. Hadap kanan kiri, gerak. Sangsaka Merah Putih, siap! Hiduplah Indonesia Raya.